Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi berpuasa atau kebiasaan berpuasa yang dilakukan manusia tentu sudah sangat tua. Sejak umat dalam perjanjian lama sudah melakukan mengenai puasa. Orang Yahudi ada kewajiban berpuasa sekali setahun. Dilakukan pada bulan 7 tanggal 10, yaitu pada hari raya pendamaian. Orang Yahudi harus merendahkan diri dengan berpuasa dan juga tidak melakukan pekerjaan pada hari raya pendamaian. Bahwa mereka sebagai orang berdosa pada hari raya pendamaian harus ditahirkan. Ini kewajiban orang Yahudi setahun sekali berpuasa. Orang Farisi ini berpuasa hari Senin dan Kamis. Ini sebagai tambahan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini sebagai kebiasaan dari hidup mereka. Selain mereka setahun sekali berpuasa, puasa wajib, masih menambahkan mereka berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Lalu berpuasa yang benar itu bagaimana ya? Puasa yang benar sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada umatnya dalam bacaan pertama, engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini puasa yang dikehendaki Allah. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pada saat Tuhan Yesus, para muridnya bersama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus lebih penting, lebih berarti. Maka saat Tuhan Yesus
ada di tengah para murid, bukan saat bersedih ya, saat berpuasa ya, saat berduka cita, sebagaimana digambarkan dalam kiasan ya, bacaan Injil. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Pengalaman kita, para saudara ngiring manten itu ya, teman manten, ketika mantennya ada di situ ya, bukan saat berduka cita ya, saat gembira ya, saat senang bersuka cita. Demikian juga ya, kehadiran Tuhan Yesus ya di tengah para muridnya. Dan Tuhan Yesus menyatakan, tetapi waktunya akan datang ya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai diambil dari tengah-tengah mereka, di sini menunjuk saat wafat Tuhan Yesus. Maka pada saat itu para murid berpuasa. Sudah dikasih, melalui sabda Tuhan ini diajarkan kepada kita ya, mengenai puasa ya. Puasa dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru ya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, anggur baru harus ditempatkan pada kantong yang baru. Demikian juga mengenai puasa ya. Puasa bukan sebagai prestasi manusia, prestasi manusia, usaha manusia ya, yang dapat dibanggakan di hadapan Allah, ya, ditonjolkan di hadapan Allah. Dan kita manusia berhak menuntut Allah, harus memberi imbalan, beri ganjaran kalau kita berpuasa. Namun melalui sabda Tuhan, ya, puasa yang harus kita lakukan, harus kita tempatkan ya, ikut serta ambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan Yesus. Ini puasa yang harus kita lakukan ya, semangatnya, motivasinya ya, harus kita tempatkan pada tempat yang semestinya, yang benar. Kalau kita berpuasa, berarti kita ikut ambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah wafat, namun sekarang ya, telah bangkit. Ya, telah Tuhan Yesus menyertai kita. Maka dalam menjalankan puasa, ya, tentu harus dengan semangat ini, ya, semangat sukacita, ya, kegembiraan, kebahagiaan. Ikut ambil bagian dalam kesengsaraan dan wafat Tuhan Yesus, namun juga kita ikut serta dalam kebangkitannya. Ya. Dalam kerangka ini ya, puasa kita harus kita tempatkan ya. Kalau kita pisahkan dari kerangka ikut ambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus ya, tidak akan mempunyai nilai apa-apa. Maka Pak Sekalian kasih ya, kita melalui sabda Tuhan, melalui ajaran Yesus, Tuhan Yesus ya, kita diingatkan dalam hidup kita dalam berpuasa harus kita tempatkan dalam kerangka ikut serta ambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maka dalam menjalankan puasa harus dengan semangat ya, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bahwa Tuhan telah melakukan itu semua, melakukan karya penebusannya demi keselamatan kita.